Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aryani Widianingtyas dari kelas MJ501. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan jawaban UAS saya pada mata kuliah e-commerce business tentang Bubu Bread and Pastry. Bubu Bread and Pastry menjual berbagai jenis roti hingga pastry dan kue kering. Produk yang dijual selalu freshly baked untuk menjaga kualitas. Bubu Bread and Pastry berlokasi di Jakarta Selatan dan memiliki 3 gerai. Saat ini marketingnya masih konvensional, yaitu dari mulut ke mulut dan juga via brosur. Untuk omsetnya sendiri, itu 100 juta per bulan dari total 3 gerai yang dipunya. Kita masuk pada analisis peluang pengembangan bisnis dari Bubu Bread and Pastry. Ada 5 poin di sini. Yang pertama, perluas jangkauan pasar dengan memanfaatkan platform marketplace dan e-commerce seperti GoFood, GrabFood, ShopeeFood, Shopee, dan Tokopedia sehingga akan lebih banyak konsumen baru di seluruh Jabodetabek. Kemudian, meningkatkan awareness brand melalui keberadaan di marketplace yang ramai pengunjung akan memperluas exposure Bubu Bread and Pastry ke calon pembeli baru. Kemudian ada diversifikasi produk. Bubu Bread and Pastry dapat menambah varian baru yang lebih cocok untuk pengiriman jarak jauh, misalnya roti tawar dan roti manis yang awet, terutama cookies atau kue kering. Kemudian di poin keempat di sini meningkatkan kepuasan pelanggan. Terutama pelanggan itu akan lebih puas apabila pemesanannya mudah dilakukan dan juga pengirimannya itu cepat. Kemudian memanfaatkan promosi online dengan memanfaatkan memberikan potongan harga dan juga cashback serta gratis ongkir. Kemudian untuk strategi pengembangannya, pertama mendaftarkan mitra di GrabFood, GoFood, ShopeeFood, serta membuka official store di Shopee dan juga Tokopedia. Kemudian memperkuat keberadaan online brand dengan membuat website resmi dan juga aktif di media sosial Instagram dan TikTok untuk memperkuat branding dan awareness. Kemudian membuat inovasi varian rasa dan kemasan yang menarik serta praktis untuk dikirim jarak jauh sehingga tidak mudah rusak. Kemudian meningkatkan customer experience dengan memiliki admin yang responsif dan program loyalitas menarik. Dan yang terakhir, promosi digital dengan kupon, cashback, gratis ongkir, serta paket hemat di marketplace. Kita masuk pada analisis tren pasar. Kita tahu bahwa sekarang itu customer lebih cenderung untuk membeli makanan secara online. Berdasarkan survei Kata Data Insight Center menunjukkan bahwa sebanyak 48,8% responden di Jabodetabek memilih untuk membeli makanan melalui online atau daring karena praktis. Sedangkan alasan lain adalah keberagaman pilihan makanan sebesar 47,5%, akses promosi menarik sebesar 34,3%, serta penawaran diskon yang ada yaitu 33,8%. Mayoritas konsumen sebesar 68,5% masih membeli makanan melalui aplikasi dibandingkan melalui situs web, yang mana perbandingannya itu 37,5%. Aplikasi dianggap lebih user-friendly dan nyaman digunakan. Aplikasi GrabFood, GoFood, dan juga ShopeeFood adalah pilihan utama konsumen saat ini. Kemudian kita menilik ke perubahan perilaku konsumen dalam membeli makanan online. Biasanya konsumen itu mempertimbangkan ulasan dan juga rating toko di aplikasi karena berpengaruh juga kan pada kualitas makanan yang dipesan. Kemudian kemudahan dalam hal proses yang sederhana dan juga kecepatan pengiriman yang relatif singkat. Kemudian konsumen tertarik untuk mencoba menu dan rasa baru yang jarang ditemukan di bakery konvensional. Strategi pesaing yang sukses yang bisa dijadikan semacam benchmark itu pertama kerjasama dengan aplikasi online dan marketplace. Mako misalnya, To-Ledger, terus Harvest mendistribusikan produknya melalui aplikasi GrabFood, GoFood, dan juga ShopeeFood untuk memperluas jangkauan ke konsumen tanpa perlu membuka gerai baru. Kemudian memperbanyak varian produk. Misalnya Roti Boy menawarkan menu baru seperti roti sobek isi, roti manis tabur keju dan coklat, serta aneka kue kering. Dengan demikian mereka dapat memenuhi selera konsumen yang bervariasi. Kemudian mengoptimalkan pengiriman. Ketepatan waktu merupakan hal yang sangat penting untuk diperhatikan agar roti maupun kue tetap fresh saat sampai ke tangan konsumen. Kemudian promosi.
Promosi potongan harga dan cashback merupakan strategi umum yang digunakan untuk menarik minat beli konsumen di marketplace. Kemudian kita identifikasi target pasar. Demografi dari konsumennya yaitu pria dan wanita berusia 18-50 tahun, pendidikan minimal SMA, pekerjaan dari mulai mahasiswa, karyawan swasta, wirausaha hingga pekerja profesional dengan penghasilan 5-15 juta dan berlokasi di Jabodetabek. Dan psikografinya mengutamakan kualitas dan kebersihan makanan, menyukai inovasi varian rasa dan menu, tertarik dengan promosi dan potongan harga, brand consciousness yang tinggi, dan juga lebih memilih beli via aplikasi dibandingkan dengan website. Kemudian segmentasi pasar yang potensialnya ini ada 2. Yang pertama, kaum urban muda berusia 20-35 tahun. Pekerjaannya karyawan swasta, mahasiswa dengan gaji lebih dari 5 juta. Memiliki gaya hidup modern dan menyukai tren terkini. Sering makan di luar atau pesan antar. Suka mencoba tempat makan dan kafe baru. Kemudian, keluarga muda berusia 28-40 tahun. Berlokasi perumahan di pinggiran kota biasanya. Kemudian pekerjaannya bisa karyawan, wirausaha, penghasilannya 8-15 juta, memiliki 1-2 anak usia sekolah, dan juga sadar pentingnya kualitas makanan keluarga. Kemudian mereka juga sering memesan makanan untuk kebutuhan keluarga. Kemudian platform e-commerce yang dipilih di sini itu ada GrabFood, GoFood, dan Shopee Food karena mereka fokus ke kategori makanan dan minuman. Kemudian proses pesan antarnya terintegrasi, ada promo dan sistem cashback menarik. Kemudian untuk e-commerce-nya ada Shopee Official Store dan juga Tokopedia Official Store karena target pasarnya sesuai, fitur dan dukungan bisnisnya lengkap dan juga banyak penggunanya. Kita masuk ke pengembangan rencana pemasaran. Yang pertama, kita akan melakukan optimalkan tampilan dan juga konten dengan menggunakan yang pertama, foto produk high quality yang menarik, deskripsi produk yang informatif dan mouth-watering, kemudian tampilan testimoni dan ulasan pelanggan, posting konten mengenai resep dan cara menyajikan roti dan kue. Kemudian promosinya, potongan harga spesial untuk produk tertentu, promo gratis ongkir kirim untuk pembelian minimum, flash sale dengan durasi terbatas, kemudian membagikan kupon dan cashback untuk pelanggan baru. Kemudian di social media campaign-nya kita buat konten tips milih roti sehat di Instagram. Kemudian kita integrasikan juga dengan Facebook, maka kita akan lakukan live streaming demo resep kue di Facebook. Kemudian kita adakan giveaway dan quiz interaktif di media sosial. Dan yang terakhir, pasang iklan berbayar tentang produk yang baru launching. Kemudian kita juga melakukan SEO optimization dengan mengembangkan konten artikel SEO di website mengenai roti. Kemudian kita memperbanyak backlink ke website dari konten media sosial. Dan juga pilih keyword low competition tapi high volume. Kemudian strategi yang terakhir itu ada pemberian loyalitas bagi pelanggan dengan memberikan point rewards untuk setiap pembelian. Kemudian kirim promo khusus lewat email atau WA untuk member. Kemudian yang terakhir adakan undian berhadiah untuk pelanggan setia. Key message-nya di sini, hidup lebih manis bersama Bubu. Nilai tambahnya, pengalaman menikmati roti dan kue, di mana Bubu Bread and Pastry menawarkan bukan hanya roti dan kue, tapi juga pengalaman menikmati hidangan yang lezat dan berkesan. Next, gaya hidup modern. Bubu Bread and Pastry menghadirkan produk yang sesuai dengan gaya hidup modern yang praktis dan dinamis. Next-nya, kepedulian terhadap kesehatan. Bubu Bread and Pastry menawarkan beberapa pilihan produk yang lebih sehat seperti roti gandum dan juga kue rendah gula. Next, komitmen terhadap kualitas. Bubu Bread and Pastry selalu berkomitmen untuk memberikan produk dengan kualitas terbaik bagi para pelanggan. Dan yang terakhir,
Dukungan terhadap UMKM lokal karena Bubu Bread and Pastry bekerja sama dengan UMKM lokal untuk menyediakan bahan-bahan baku dan produk lainnya. Sekian presentasi ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.